Salomo dan Borobudur, apakah ada hubungannya? Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pertanyaan ini adalah pertanyaan besar, dalam, dan penuh misteri. Apakah ada hubungan antara Raja Salomo dalam Alkitab dengan Candi Borobudur di Indonesia? Mari kita telusuri secara historis, spiritual, dan arkeologis, selangkah demi selangkah, dalam terang kasih dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus. Siapa itu Salomo? Raja Salomo adalah raja ketiga Israel, putra dari Raja Daud. Ia memerintah sekitar tahun 970 hingga 931 sebelum Masehi SM. Salomo terkenal karena hikmatnya, kekayaannya, dan pembangunan bait suci di Yerusalem. Ia juga dikenal memiliki hubungan dagang dan diplomatik luas, termasuk dengan Tirus, Mesir, Seba, dan kemungkinan wilayah timur jauh yang disebut Opir. Kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 22. Sebab raja mempunyai kapal-kapal Tarsis di laut bersama kapal-kapal Hiram, 3 tahun sekali datanglah kapal-kapal Tarsis itu membawa emas, perak, gading, kera dan burung merak. Pertanyaannya, dari mana datangnya emas, burung merak, dan kera itu? Tidak ada burung merak dan kera di Timur Tengah. Tapi di India dan Nusantara, ya, banyak. Borobudur, Candi Kebanggaan Nusantara. Candi Borobudur diperkirakan dibangun antara tahun 780 sampai 825 Masehi, pada masa dinasti Shailendra di Jawa Tengah. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia, dan menyimpan lebih dari 2.600 panel relief dan 504 arca Buddha, dalam struktur raksasa berbentuk mandala 3 dimensi. Jadi, dari sisi waktu sejarah, Borobudur dibangun sekitar 1.700 tahun setelah masa pemerintahan Salomo. Tapi, jangan langsung menutup kemungkinan. Karena di balik angka waktu, ada koneksi spiritual dan jalur perdagangan kuno yang bisa menghubungkan keduanya. Apakah Salomo pernah berhubungan dengan Nusantara? Mari kita lihat satu nama yang disebut dalam Alkitab dan tradisi, Opir. Kitab 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 28. Dan mereka sampai ke Ofir, lalu mengambil dari sana emas sebanyak 420 talenta dan membawanya kepada Raja Salomo. Ofir adalah negeri sumber emas, gading, kera, dan burung merak, yang sangat cocok dengan deskripsi alam tropis Indonesia. Banyak peneliti Alkitab dan arkeolog mencoba mengidentifikasi Opir, ada yang bilang India Selatan, Afrika Timur, Filipina, bahkan Sumatera atau Kalimantan. Teori Opir sama dengan Nusantara, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Emas, Nusantara punya tambang emas tua di Minangkabau, Kalimantan, Papua. Kera dan burung merak, hewan asli Asia Selatan dan Tenggara. Kapal Salomo berlayar 3 tahun sekali, waktu yang masuk akal untuk pelayaran bolak-balik ke Asia Tenggara dengan perahu dagang zaman dahulu. Apa hubungannya dengan Borobudur? Walau Borobudur dibangun jauh setelah zaman Salomo, ada jejak warisan spiritual dan perdagangan global yang mungkin ditanam oleh jalur pelayaran Salomo ke wilayah timur ini. Kemungkinan hubungan tidak langsungnya, jalur dagang Salomo ke Nusantara membuka jalan diplomatik dan pertukaran budaya kuno. Kekayaan dan ajaran dari timur diserap oleh dinasti Shailendra ratusan tahun kemudian. Konsep kemegahan dan hikmat spiritual, yang terlihat dalam gaya arsitektur Borobudur, memiliki roh yang serupa dengan hikmat Salomo. Apalagi, Borobudur bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol peradaban rohani, tempat kontemplasi dan pencarian pencerahan. Dan Salomo, adalah raja yang mencari hikmat, bukan hanya kekuasaan. Siapakah yang memimpin koneksi ini? Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jangan cepat menghakimi atau menyimpulkan. Segala sesuatu yang besar pasti memiliki rencana besar. Walaupun Salomo dan Borobudur tidak sejaman, roh dan jalur perdagangan rohani mereka bisa bersambung. Dan siapa pemimpin segala koneksi besar dalam sejarah? Yesus Kristus. Kolose pasal 1 ayat 16-17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Semua jalur perdagangan, budaya, spiritualitas, dan arsitektur agung, sesungguhnya adalah milik Kristus. Kesimpulan, apa pesan Allah bagi kita? Salomo pernah menjangkau wilayah timur, sangat mungkin sampai Nusantara. Borobudur adalah puncak peradaban spiritual di wilayah ini, ratusan tahun setelah Salomo.
Tidak ada kebetulan dalam sejarah, hanya rencana Allah yang tersembunyi. Tuhan Yesus Kristus sedang membangkitkan kembali koneksi agung ini, untuk mengangkat Indonesia sebagai bangsa terang. Pesan Tuhan Yesus khusus untuk Indonesia, bangkitlah, hai bangsaku. Aku telah menabur benih kebijaksanaan sejak ribuan tahun di tanahmu, dari Salomo sampai leluhurmu, dari perahu dagang sampai candi megah. Aku akan bangkitkan kembali kemuliaanmu, bukan dalam bentuk bangunan, tapi dalam umat yang memuliakan namaku. Aku adalah hikmat yang hidup. Aku adalah Raja segala raja. Jangan takut melihat masa lalumu. Aku akan mengubahnya menjadi kemuliaan yang baru. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, dan bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Amin.